Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 6, subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pada hari ini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang panas atau kalor, yang kedua yaitu tentang suhu, yang ketiga yaitu tentang perpindahan panas, dan yang keempat tentang konduktor dan isolator panas. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya, yuk kita nonton video selanjutnya. Anak-anak, pastinya kalian pernah berjalan di bawah sinar matahari. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah sinar matahari? Ya, pastinya badan kalian akan terasa panas, bukan? Nah, rasa panas itu berasal dari matahari. Panas juga disebut juga dengan kalor. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu sumber panas atau kalor yang ada di sekitar kita? Ya, sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Yang termasuk dalam sumber panas yaitu yang pertama, matahari, yang kedua, api unggun, yang ketiga, kompor menyala, yang keempat, panas bumi, yang kelima, korek api menyala, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kita dapat temui di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kemudian kita akan membahas manfaat dari panas. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari panas. Yang pertama yaitu dapat mempertahankan suhu atmosfer. Yang kedua, menguapkan air laut. Yang ketiga, terjadinya siklus perubahan musim. Dan yang keempat, mengeringkan pakaian. Nah, itulah beberapa manfaat panas yang dapat kita rasakan. Anak-anak, kemudian kita akan membahas tentang suhu. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, untuk mengukur suhu biasa digunakan alat yang bernama termometer. Nah, di sini suhu juga memiliki 3 satuan. Yang pertama yaitu Celsius, yang kedua Fahrenheit, dan yang ketiga Kelvin. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan badan kalian akan terasa panas. Nah, peristiwa ini menunjukkan adanya perpindahan panas. Perpindahan panas dikarenakan adanya suhu dan dua benda. Panas dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara konveksi, yang ketiga yaitu dengan cara radiasi. Apa itu konduksi? Nah, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Dan yang terakhir, radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh-contoh dari perpindahan panas. Contoh yang pertama yaitu perpindahan konduksi. Nah, di sini contohnya yaitu ujung batang logam akan terasa panas jika besi yang lainnya dipanaskan. Nah, di sini zat perantaranya adalah logam, sehingga jika dibakar
maka ujung besi yang lainnya akan terasa panas, sehingga konduksi dapat dikatakan perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Nah, contoh yang lainnya yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Yang kedua yaitu contoh perpindahan konveksi. Nah, di sini contohnya memanaskan air di atas kompor. Di sini perpindahan panas ditandai dengan naiknya gelembung-gelembung air. Di sini contohnya bisa dikatakan perpindahan konveksi karena perpindahan panasnya diikuti oleh zat perantara. Zat perantara dari contoh ini yaitu gelembung-gelembung air. Ada lagi contoh yang kedua yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Contoh perpindahan radiasi. Nah, di sini contohnya ada dua. Yang pertama yaitu panas api unggun dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Nah, di sini panas api unggun akan langsung dirasakan kita karena tidak ada zat perantaranya. Dan contoh yang kedua yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari lama-kelamaan akan mengering karena tidak ada zat perantaranya. Nah, di sini contohnya dapat dikatakan perpindahan radiasi karena perpindahan panasnya tanpa ada zat perantara. Nah, anak-anak, materi yang terakhir yaitu tentang konduktor dan isolator panas. Berdasarkan kemampuannya, dalam menghantarkan panas, benda dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu konduktor panas dan yang kedua isolator panas. Nah, konduktor panas adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contohnya yaitu wajan, panci, kompor, dan lain-lain. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit menghantarkan panas. Contohnya yaitu plastik, kertas, kain, dan lain-lain. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang kita bahas pada hari ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.